Sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi tetap sama. Firman-Nya berkuasa dan firman-Nya adalah Yesus sendiri. Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tergantung hatinya. Kalau jahat, maka dia akan berbuat jahat. Kalau hatinya sudah cemar, maka dia akan berbuat kecemaran untuk dirinya sendiri. Kalau dia benar, maka ia akan terus berbuat kebenaran. Jadi ada kata biarlah. Ya, biarlah siapapun itu ya, mau saudara kandung, mau siapapun, kalau memang nggak mau ditegur firman, artinya seperti kan juga biarlah. Ya, berjalan aja keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, gak usah sakit hati, gak usah apa, karena memang udah kita lihat di mana-mana terjadi ya. Yang mau cemar, biarlah ia terus cemar. Apa arti cemar? Ya, waktu baru percaya firman ini untuk yang sudah lahir baru ya. Yang sudah lahir baru mengalami Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan. Ada api yang menyala-nyala, api cinta akan Tuhan. Kemudian mengizinkan sesuatu yang mencemarkan hatinya. Ya, biarlah ia terus cemar. Kecuali dia mau berbuat kebenaran. Yang benar biarlah terus berbuat kebenaran. Ada nggak di satu kota itu orang benar? Kalau ada orang benar, maka Tuhan akan melindungi kota itu kan, seperti kota Sodom Gomora. Ada yang berdoa, Abraham. Yang bisa diselamatkan ya, yang mau mendengar suara Tuhan, Lot. Ya, kenapa Lot selamat? Karena ada yang berdoa. Siapa yang berdoa? Orang benar. Orang benar artinya dia tidak menyembah ilah-ilah lain. Dia hanya menyembah Tuhan Yesus. Dia tidak menyembah dua Tuhan. Karena ada dia sudah selamat, sudah bertobat lahir baru. Dia menyembah Yesus, dia masih menyembah lagi yang disembah oleh bapak mamanya. Nenek moyang itu cuma itu enggak orang benar. Ya, biarlah firman Tuhan yang mengajar kita, Roh Kudus yang mengajar kita. Kita tahu, ya, kalau kita memberi diri untuk kita diajar oleh Roh Kudus, kita udah lahir baru, kita udah mengalami zaman Tuhan. Saya tanya sama abang itu bang, waktu abang pelayanan abang kan dari misi pengajarannya ini ya. Jadi waktu when you ministry in that church, ya, is that different? Oh, big different, ya benar, big different, ya. I thank God, saya berterima kasih kepada Tuhan. When I heard the story from your daddy, ya, you visit to the teacher and the teacher ministry by Pastor P. Ya, itu satu abang ya. Jadi Pastor P itu mengajarkan tentang kekudusan. Is it right? Ya. Pastor Ishak Leo di GPP sudah mengajarkan tentang kekudusan. No compromise with the sin. Ya, there are the two pastor that I follow because Holy Spirit asked me ya. Demikian juga last week tema firman Tuhan adalah kuduslah kamu. Berarti masuk yang kelompok keempat. Ya, hati jahat, hati cemar, hati benar, hati kudus. The two of these pastor, dua gembala ini yang saya tahu teachingnya adalah tidak ada yang lain tentang kekudusan. Yang mengajarkan sungguh-sungguh bertobat. Tidak boleh ada dusta. Tidak boleh curi satu peser pun uang. Tidak boleh duduk di satu tempat untuk saudara kongko ngopi lawan jenis. Tidak boleh. Selain doanya dalam nama Yesus kami tolak orang ketiga, kami tolak percabulan, perzinahan, itu kan doa. Itu doa, sepakat. Tapi tindakan juga harus benar. Tidak boleh duduk coffee break dengan lawan jenis yang bukan suami dan istrimu. Kalau ada, ya siap-siap ya. Jadi baik doanya, teachingnya benar-benar dia masuk kelompok yang keempat. Yang keempat inilah yang boleh masuk surga. Perhatikan baik-baik. Jadi yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, firman Tuhan untuk kaum ibu kemarin, doa puasa. Jadilah kaum ibu yang gaya hidupnya doa puasa. Ya, karena sebagai kaum ibu kita harus menjadi penopang, menjadi tim doa, bukan tim penggosip ya.
Itu yang nomor satu, yang jahat. Ya, kita tinggalkan semua. Jadi tim doa, tim penginjil, tim support Lukas 8. Kemudian tim doa puasa. Latihlah dirimu untuk berpuasa semakunya dan baca firman. Itu akan menguruskan diri kita, menjaga supaya kita ini enggak hedon, enggak duniawi, yang lurus, yang suci. Ya, kita renungkan firman. Saya ini pensupportnya Tuhan Yesus, juga Bapak Gembala atau pelawan Bapak Gembala. Cek sama firman Tuhan. Saya ini hatinya jahat atau tidak? Ya, kalau melawan firman berarti jahat, ya bertobat. Ya, saya ini cemar atau benar? Ya, ngerti nggak itu Keluaran 20? Ya, kita sendiri yang mau memberi diri kita dicemarkan atau tidak, tergantung kita, tergantung hati kita. Mau nggak kita udah diajar firman Tuhan? Mau nggak kita tinggalkan hal-hal yang termasuk penyembahan berhala, daging-daging, sampah-sampah? Ya, tergantung kita. Kalau kita mau, karena si Kain itu kan tidak mau diajar, tidak mau ditegur, dia melawan, dia sudah terbuang, terkutuk dia. Dia tidak masuk pilihan. Tuhan tunggu lagi generasi, mau berapa ratus tahun pun Tuhan tunggu. Bagi Tuhan itu apa? Ya, 1 hari 1000 tahun. Nggak bisa, memang nggak bisa. Dia nggak bisa pilih siapa-siapa sampai dia menemukan Henok. Kan Hagar itu pilihan dia, tapi udah dibunuh oleh abangnya. Ya, kan hati. Kenapa suami membunuh istri? Karena sakit hati. Yang anaknya masih balita. Kenapa dia sakit hati? Karena dia mengizinkan sakit hati. Kenapa? Karena dia marah. Kenapa dia marah? Dia mengizinkan hatinya marah. Kenapa? Karena mulut si ular. Mulut ular itu apa? Mulut ular itu mulut ular. Yang istrinya sendiri, menghina dia. Makanya kita kalau udah berkeluarga atau anak gadis, itulah firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kita nggak patuh terhadap firman itu, apa? Dia udah bekerja dengan baik, suaminya udah bekerja, kurang apa lagi? Mau keperas suamimu? Dia bekerja, suaminya gojek online, terus angkat galon lagi, capek kan, punya anak 3. Sedangkan dia juga istrinya sudah bekerja. Ya, mungkin dia mau beli skincare yang harganya 2M atau 200 juta. Ya, biar cantik dilihat, karena itu terus yang dilihat. Ya, karena dia nggak percaya. Jadi sering bertengkar. Kan ini ada hubungannya dengan inner healing. Ini nggak orang Kristen sama orang Kristen sama aja kalau nggak bertobat. Inner healing. Marah itu sudah ada di dalam dirimu sejak kau ada di rahim ibu. Makanya itu harus dibereskan. Kalau dengar khotbah inner healing, supaya kau bisa menginner healing orang. Kalau kan teruslah dia jahat. Jadi karena dihina suaminya bahwa gajinya lebih besar, istrinya menghina suaminya. Nggak tahu berterima kasih, itu pasti nilainya nggak lewat konseling. Iya kan? Berapa banyak sudah diberkati Tuhan, tidak mencukupkan diri dengan gaji, bahkan sudah dikasih gaji puluhan juta, keluar dari gereja, keluar dari pengembalaan. Karena untuk kepentingan diri sendiri. Ini uang. Lihatlah orang itu, dia setia atau tidak? Ya, semua disensor orang pribadi. Kalau nggak setia, udah langsung terbuang. Yohanes ini setia, Petrus itu setia. Di Yohanes 6, yang lainnya mengundurkan dia tidak. Yang mengundurkan dia udah terbuang. Ya, sekarang siapa yang mau masuk kudus? Menguduskan dirinya. Ya, menguduskan dirinya itu kita udah ditebus oleh darah Yesus yang sudah lahir baru. Mintalah Roh Kudus menginner healing kita. Dari mana kita berasal? Dari rahim. Itu marah itu ada di situ, kecewa di situ, benci, takut, semua ada di situ. Makanya harus bertemu Yesus, mengalami kelahiran baru. Dan Lukas 4